Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa mawalah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ama ba'du. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan nikmat-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temanku yang baik, perkenalkan saya Mutiara Fitria Latifah, kelas 6 SDN 1 Purwosari, Kecamatan Wonogiri. Alhamdulillah, saat ini kita telah memasuki hari kedua bulan Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi. Mari siapkan diri kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, saya akan menceritakan kisah Nabi Idris. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam yang lahir di Mesir. Nama asli Nabi Idris adalah Kanuk. Nabi Idris adalah nabi yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, karena ia sangat suka membaca dan tekun belajar sejak kecil. Kemudian ia diberi nama Idris. Nama Idris alaihi wasallam berasal dari kata darasa. Darasa artinya belajar. Nabi Idris sangat gemar belajar. Beliau belajar dimanapun dan kapanpun. Ia belajar membaca dan menulis tanpa mengenal waktu dan tempat. Mukjizatnya adalah pandai membaca dan menulis. Beliau memiliki pengetahuan yang luas. Nabi Idris dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dikaruniai ilmu pengetahuan. Beliau mengajak kaumnya untuk tekun belajar. Nabi Idris menjadi manusia pertama yang menulis dengan pena yang terbuat dari batu kerikil. Allah memujinya dan memberinya kedudukan sebagai nabi dan memberinya sifat jujur. Allah berfirman, "Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Quran Surat Maryam ayat 56-57. Idris seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat soleh dan tekun belajar. Ia keturunan ke-6 Adam. Ia diangkat menjadi nabi saat berusia 82 tahun. Suatu hari, Idris dikunjungi seorang tamu aneh. Selama beberapa hari, tamu aneh itu ikut menginap dan beribadah bersama Idris. Namun, saat disuguhi makanan, tamu itu menolak, tidak mau memakannya. Setelah diselidiki, ternyata tamu itu adalah malaikat Israel pencabut nyawa. Saat itu, ia sedang menyamar menjadi seorang pria. Kenapa malaikat Israel ingin bertemu Idris? Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat Idris karena ia tekun belajar dan menuntut ilmu. Ia pun beribadah dengan amalan yang sungguh sulit dilaksanakan oleh manusia lain. Ia berpuasa sepanjang masa dan beribadah sepanjang malam. Malaikat akan mengantarkan makanan dari surga setiap Idris berbuka puasa. Ketinggian derajat Idris itulah yang membuat malaikat Israel rindu dan ingin bertemu dengan Idris, bukan untuk mencabut nyawa Idris. Kenapa Idris minta dicabut nyawa? Idris ingin semakin tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia lalu meminta malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Ia ingin merasakan sakitnya saat sakaratul maut. Namun, setelah itu, ia minta dihidupkan kembali. Dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Israel pun mencabut nyawa Idris pelan-pelan. Ruh Idris lalu diangkat ke langit. Di sana, Idris ingin melihat neraka dan surga dengan diantar malaikat. Idris pun bisa merasakan pedihnya siksa neraka dan nikmatnya surga. Bagaimana cara Idris agar tetap tinggal di surga?
Ketika masuk ke dalam surga, Idris meletakkan sandalnya di bawah salah satu pohon di surga. Saat Idris keluar dari surga, tiba-tiba Idris berkata, "Sandalku tertinggal di surga, aku harus kembali lagi ke surga." Namun, setelah itu, Idris enggan lagi untuk keluar dari surga. Idris pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengizinkan dirinya tetap tinggal di dalam surga. Karena kesolehan dan ketaatan Idris, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akhirnya mengizinkan Idris untuk tinggal di dalam surga selamanya. Idris adalah salah satu dari 4 nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih hidup sampai sekarang. Ketiga nabi lainnya adalah Isa, Khidir, dan Ilyas. Saat Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sempat bertemu dengan Idris di langit ke-6. Karena gigih berdakwah, kuat, hebat, dan gagah berani, maka Idris pun dijuluki Asad al-Usud atau singa dari segala singa. Ia berdakwah kepada keturunan Qabil yang suka berbuat dosa. Nabi Idris adalah nabi pertama yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Berkat kecerdasan Nabi Idris juga menjadi manusia pertama yang menggunakan pena serta menjahit untuk membuat baju dan pakaian. Ia juga amat tekun belajar, membaca, dan menulis sejak kecil. Allah telah menurunkan 30 sahifah atau lembaran pada Idris. Selain itu, Idris juga menjadi orang pertama yang pandai menunggang kuda, menjahit pakaian, berhitung, ilmu perbintangan, membaca, dan menulis. Setiap kali menjahit pakaian, ia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu pakaiannya itu ia berikan kepada orang lain tanpa meminta upah. Demikianlah teman-teman, akhir kisah Nabi Idris. Hikmah yang dapat kita petik dari kisah ini antara lain: 1. Punya semangat belajar di berbagai ilmu pengetahuan. 2. Rendah hati, Nabi Idris tidak pernah sombong dan sangat mencintai kebenaran. Pasalnya, hatinya dipenuhi dengan kebaikan dan kemuliaan. 3. Gigih, berani, dan sabar. Selain cerdas dan pandai, Nabi Idris dikenal punya keberanian yang hebat. Beliau sering mencapai kemenangan di peperangan dan bahkan tak takut akan kematian. 4. Bertindak tegas. Walaupun dikenal punya sifat sabar, Nabi Idris juga suka bertindak tegas, terutama kepada orang kafir yang berbuat zalim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.